Melanjutkan film sebelumnya, setelah Jang Chen ditangkap di tahun 2004, di tahun 2008 polisi Korea mendapat masalah baru. Pada tahun itu, banyak kriminal Korea yang melarikan diri ke berbagai negara di Asia Tenggara. Salah satu pilihannya adalah Vietnam. Di sana, para kriminal itu sering melakukan penculikan pada turis Korea. Seperti di awal film ini, kita akan melihat seorang turis Korea bernama Yonggi. Dia merupakan anak dari seorang pengusaha Korea yang sedang berlibur di Vietnam. Di hari itu, Yonggi diajak seorang kenalannya untuk menemui seorang bos rental mobil yang ingin bekerja sama dengannya. Meski diajak ke tempat sepi, Yonggi tak curiga karena Jong-hun juga orang Korea. Setibanya bos rental mobil itu, Yonggi langsung masuk ke mobil tanpa rasa curiga. Awalnya semua baik-baik saja, namun tiba-tiba mereka menyiksa Yonggi dan menculiknya. 네 눈에는 내가 렌터카하는 사람으로 보여. 너 납치된 거야. Beralih ke Korea, di depan sebuah minimarket, seorang pasien rumah sakit jiwa mengamuk dan menyandra seorang warga. Karena si pasien menggunakan pisau, para polisi pun ragu untuk mendekatinya. Tak lama, sang jagoan di film pertama pun datang dengan santainya. Dialah detektif Ma Suk-do atau yang biasa kita sebut Don Lee. Ketika semua orang ragu untuk maju, Don Lee dengan santainya menyelinap dari belakang minimarket. Meski akhirnya ketahuan, Don Lee tetap maju dan berhasil menumbangkan pasien itu. 야, 짱구야. 잠깐만. 그거 위험하니까. 야야. 아니, 새끼. Keesokan harinya, Don Lee bersama anak buahnya terlihat sedang mengobrol di kantornya. Tak lama, si kapten datang dan memberitahu bahwa kepala polisi memerintahkan Don Lee pergi ke Vietnam untuk memulangkan seorang penjahat yang sudah menyerahkan diri di konsulat Korea. Dia adalah Jong-hun, si penjahat yang muncul di awal film tadi. Si kapten lalu memutuskan dia yang akan menemani Don Lee pergi ke Vietnam, karena menurutnya hanya dialah yang bisa bahasa Inggris. Si kapten lalu dengan pedenya bicara bahasa Inggris di depan semuanya, padahal hanya kalimat itu saja yang ia bisa. Akibatnya, ketika sampai di Vietnam, Don Lee dan si kapten diperiksa polisi bandara. Mereka dicurigai karena si kapten berbicara tak jelas dengan bahasa Inggris. Tak lama, petugas konsulat bernama Park datang menjemput mereka. Di kantor konsulat, Park menjelaskan bahwa selama beberapa tahun ini sering terjadi penculikan pada turis Korea. Si penjahat akan meminta tebusan lalu kemudian membunuh para korban. Kembali pada tugas, setelah Park memberitahu di mana ruangan Jong-hun, Don Lee dan si kapten pun langsung menemuinya. Di ruangan Jong-hun, dia terlihat meremehkan dan tak mau buka suara soal dua temannya dan alasannya menyerahkan diri. Akibatnya, Don Lee langsung meminta si kapten untuk memasukkan Jong-hun ke ruang kejujuran. Paham akan hal itu, si kapten langsung menutup CCTV dan sesi kejujuran pun dimulai. 왜 자수했다고? 잘 봐줘. 오케이. 김혜기는 모릅니다. Dan akhirnya, Jong-hun buka suara soal tempat persembunyiannya. Don Lee dan si kapten pun segera pergi menuju tempat itu. Sesampainya di sana, Don Lee menemukan satu teman Jong-hun sudah tewas dibunuh. Sementara yang satunya lagi menghilang entah kemana. Don Lee pun kembali menemui Jong-hun untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. 여기서 거짓말을 하고 이 새끼가. 니들 여기서 뭐 하고 다녔냐? 얘기 좀 해봐. Ia pun akhirnya jujur, alasannya menyerahkan diri karena takut dibunuh oleh seorang penjahat berdarah dingin bernama Kang Hae-sang. Jong-hun lalu menceritakan bagaimana awal mulanya ia dan temannya diburu oleh Hae-sang. Semua berawal ketika Jong-hun dan dua temannya bekerja sama dengan Hae-sang untuk menculik Yonggi. Namun di tengah jalan, Hae-sang menyebut Jong-hun dan temannya penjahat yang amatir dan bodoh. Keadaan pun mulai memanas karena Jong-hun dan temannya tak terima dengan ucapan Hae-sang. Di saat itulah, Yonggi memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur dari mobil. Jong-hun dan dua temannya pun terpaksa turun dari mobil untuk mengejarnya. Ketika sudah tertangkap, Hae-sang tiba-tiba muncul dan langsung membunuh Yonggi. Melihat itu, satu teman Jong-hun langsung memarahi Hae-sang. Namun tiba-tiba, ia pun dibunuh oleh anak buah Hae-sang.
Dari sini, Jong Hun dan temannya pun sadar Hae Sang tak akan segan-segan membunuh mereka. Untuk itu, mereka pun menurut saja ketika Hae Sang menyuruhnya menggali tanah untuk 2 mayat itu. Sebelum mayat Yonggi dikuburkan, Hae Sang kembali melakukan hal brutal dengan memotong tangan Yonggi. Ia lalu mengirimkan gambarnya pada ayah Yonggi untuk meminta tebusan. Kembali pada Jong Hun, setelah menceritakan semuanya, ia memohon pada Don Lee untuk segera memulangkannya ke Korea. Ia takut karena sudah pasti Hae Sang akan membunuhnya seperti 2 temannya. Untuk memastikan kebenarannya, Don Lee langsung meminta alamat tempat Yonggi dikubur. Namun sebelum pergi, Don Lee menelpon anak buahnya untuk mencari tahu soal data diri Hae Sang dan juga Yonggi. Sesampainya di TKP, Don Lee dan yang lainnya langsung menggali tanah untuk pembuktian. Dan benar saja, sesuai ucapan Jong Hun, ada 2 jasad yang berhasil ditemukan. Yang tak lain adalah jasad Yonggi dan juga teman Jong Hun. Setelah polisi Vietnam mengurus semuanya, Don Lee menghubungi mata-matanya yang kebetulan sedang berada di Vietnam. Dialah orangnya yang menyamar jadi polisi Cina di film pertama. Kemudian, Don Lee menanyakan tempat Hae Sang kepadanya. Ia menjawab, yang tahu tempat itu adalah preman Korea bernama Raku. Setelah mendapat alamat Raku, Don Lee dan si kapten pun segera pergi ke sana. Di tempat lain, kita akan melihat sekelompok pembunuh bayaran datang ke tempat Hae Sang. Mereka utusan ayah Yonggi yang ingin balas dendam dan mengambil uangnya kembali. Di dalam apartemen, mereka berhasil menemukan uangnya dan langsung mengamankannya untuk dikirim pada ayah Yonggi. Setelah itu, mereka pun bersiap-siap menunggu Hae Sang datang. Scene kembali pada Don Lee yang baru saja sampai di markas judi milik Raku. Di sana, Don Lee menanyakan soal Raku, namun para preman itu tak mau menjawabnya. Akhirnya, Don Lee pun mengepalkan tangannya dan menghajar mereka. Tak lama, Raku muncul dan menodongkan pistol pada Don Lee. Namun dengan mudahnya, Don Lee merebut pistol itu dan balik menodongnya. Kemudian, Raku dan anak buahnya pun langsung memberitahu Don Lee tempat persembunyian Hae Sang. Sementara itu, Hae Sang dan anak buahnya terlihat baru saja sampai di apartemennya. Melihat ada puntung rokok yang masih menyala, ia pun sadar bahwa ada orang lain yang sudah menunggunya. Tanpa rasa takut, Hae Sang langsung masuk ke kamar mandi dan menutup pintunya. Lalu setelah itu, pertarungan Hae Sang dan pembunuh bayaran pun dimulai. Setelah semuanya dibantai, Hae Sang menghubungi ayah Yonggi dan langsung mengancamnya. Jika uangnya tak dikembalikan, maka Hae Sang akan datang ke Korea untuk membunuhnya. Tak lama, Don Lee dan si kapten juga tiba di sana. Mereka langsung masuk dan menemukan banyak sekali mayat yang sudah berkelimpangan. Saat mereka sedang mengecek ruangan, tiba-tiba Hae Sang muncul dan membacok si kapten. 네가 강혜상이냐? Dan pada akhirnya, meski harus melawan 2 orang, Don Lee berhasil menumbangkan anak buah Hae Sang. Sementara Hae Sang sendiri, ia berhasil kabur dari tempat itu. Akibat kejadian itu, Don Lee dan si kapten pun harus dideportasi dari Vietnam. Namun sebelum pergi, Don Lee berhasil mendapat info dari anak buah Hae Sang. Ia mengatakan Hae Sang akan pergi ke Korea menggunakan kapal ilegal untuk membunuh ayah Yonggi. Singkat cerita, setibanya di Korea, Don Lee langsung mengajak anak buahnya pergi ke tempat Jang Isu. Dia adalah mantan bos geng Isu yang ditusuk oleh Jang Chen di film pertama.
Karena Jang Isu tak memberi informasi soal kapal ilegal yang datang, seperti di film pertama, Don Lee pun meremas kantong menyannya. 이 새끼가 이게 뭐야 이 새끼야 버리장머리. 내 옛날에 장이수가 아니야. 너 오랜만에 Alhasil, Jang Isu pun memberikan lokasi pelabuhan tempat Haesang datang. Don Lee langsung menyuruh anak buahnya untuk mengecek CCTV yang ada di pelabuhan itu. Setelah melakukan pengecekan, Don Lee berhasil menemukan Haesang dan langsung memasukkannya ke daftar pencarian orang. Sementara itu, ayah Yonggi yang juga sudah tahu soal kedatangan Haesang langsung menyuruh anak buahnya untuk menyewa lebih banyak lagi pembunuh bayaran. Tujuannya hanya satu, untuk balas dendam atas kematian anaknya. Keesokan harinya, Don Lee dan si kapten dimarahi kepala polisi atas kekacauan di Vietnam. Ia juga menyuruh mereka untuk berhenti mengurus kasus Haesang. Tak mau lepas begitu saja, Don Lee dan si kapten sudah menyiapkan kata-kata untuk membujuk si kepala. Si kapten menjelaskan, jika kasus ini berhasil mereka selesaikan, maka pamor kepolisian dan kepala polisi pasti akan meningkat. Mendengar itu, si kepala pun memberi tambahan waktu 1 minggu untuk menangkap Haesang. Setelah menemui kepala polisi, Don Lee dan anak buahnya datang ke tempat Yonggi. Setelah memberi penghormatan terakhir, Don Lee ditemui ibu Yonggi yang mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Sementara itu, kita akan diperlihatkan 2 orang Filipina yang baru saja tiba di Korea. Mereka adalah penjahat Korea yang selama ini kabur ke Filipina. Mereka adalah teman Haesang yang datang untuk membantunya menculik ayah Yonggi. Menggunakan sebuah mobil, mereka langsung pergi ke tempat ayah Yonggi. Melihat sebuah mobil berisi banyak orang, tanpa pikir panjang, mereka langsung menghampiri dan membunuh semuanya. Ternyata, orang-orang di dalam mobil itu adalah pembunuh bayaran Cina yang disewa ayah Yonggi. Di lantai atas gedung itu, ayah Yonggi masuk ke dalam lift bersama 2 bodyguardnya. Tak disangka, salah satu bodyguardnya adalah Haesang yang berhasil menyusup. Setelah mengenalkan diri, Haesang langsung membunuh si bodyguard dan membawa ayah Yonggi. 강혜성입니다. 내 돈이 어디 있어? 내가 한거 본다고 했지. Sesampainya di lantai dasar, Haesang dan 2 teman Filipinanya pun langsung membawa ayah Yonggi pergi dari sana. Meski sempat dihadang anak buah Don Lee, namun akhirnya mereka berhasil lolos. Keesokan harinya, ibu Yonggi menyerahkan video berisi rekaman penyiksaan yang dilakukan Haesang. Dalam video itu, setelah memotong jempol ayah Yonggi, Haesang meminta uang tebusan sebesar $2 juta. Melihat Don Lee kebingungan, ibu Yonggi langsung mengatakan bahwa ia siap membantu apapun yang dibutuhkan untuk menangkap Haesang. Tak lama, Haesang menelepon ibu Yonggi untuk membuat kesepakatan. 저 강혜상입니다. 이번에도 네가 내 남편 죽일지 살릴지 알 수 없는데 시키는 대로만 따라주시면 별일 없을 겁니다. 너 내가 돈을 보냈는데도 내 아들 죽였어. 안 하겠다. 안 그러면 남편도 죽는데? 내가 $200만 정확하게 맞춰줄게. 아줌마는 시원시원하네. Dan akhirnya, Haesang pun sepakat menerima uang tebusan itu secara tunai. Namun syaratnya, ibu Yonggi hanya diperbolehkan membawa seorang supir untuk menemaninya. Bingung karena wajahnya sudah dikenali, Don Lee pun memutuskan untuk menyuruh Jang Isu menjadi supirnya. Setelah Jang Isu setuju, Don Lee langsung membagi anak buahnya menjadi 2 tim. Tim pertama bertugas mengikuti ibu Yonggi, sementara tim kedua bertugas mencari lokasi tempat ayah Yonggi disekap. Singkat cerita, Jang Isu pun menjalankan tugasnya mengantar ibu Yonggi menuju lokasi penyerahan uang tebusan itu. Meski sempat tergoda dengan uang itu, Jang Isu tetap harus fokus karena Don Lee terus memantau setiap pergerakannya. Dalam perjalanan, tanpa Jang Isu sadari, ia dibuntuti oleh 2 teman Haesang. Yang tanpa mereka sadari juga, Don Lee dan anak buahnya membuntuti mereka. Sementara itu, tim lain berhasil menemukan lokasi tempat disekapnya ayah Yonggi. Tak butuh waktu lama, anak buah Don Lee pun berhasil menemukan ayah Yonggi dan langsung membawanya. Namun tiba-tiba, Haesang muncul dan langsung menikamnya. Beruntung, Haesang gagal membunuhnya karena para polisi datang memberi bantuan. Dengan terpaksa, Haesang pun segera kabur dari tempat itu. Ia lalu menghubungi 2 temannya dan menyuruh mereka mundur karena para polisi sudah mengejarnya. Bukannya percaya, mereka malah curiga Haesang ingin menguasai uang itu sendirian.
Mereka lalu mengatakan akan tetap pada rencana dan mengambil uang itu hanya untuk mereka. Setelah itu, mereka langsung mencegat mobil Jang Isu, namun Jang Isu langsung putar arah dan masuk ke parkiran mall. Tak mau menyerah begitu saja, dua teman Hae Sang pun kembali mengejarnya. Saat Jang Isu sudah terdesak, Ibu Yonggi memilih kabur dan meninggalkan uangnya begitu saja. Sementara Jang Isu, sebagai mantan seorang bos gangster, ia lebih memilih uang itu dan melawan mereka. Alhasil, ia pun berhasil kabur membawa uang itu. Melihat Ibu Yonggi kabur, satu teman Hae Sang langsung mengejarnya. Sementara yang satunya berhasil ditangkap setelah bertarung melawan anak buah Don Lee. Sementara itu, Ibu Yonggi yang tadi kabur berhasil ditangkap oleh teman Hae Sang. Saat Ibu Yonggi akan dibawa, Don Lee muncul dan langsung membogemnya. Kembali pada Jang Isu, setelah berhasil kabur, tak disangka Hae Sang berhasil menyusulnya dan langsung menabrakkan mobilnya. Namun, dengan semangat ingin kaya mendadak, Jang Isu berhasil kabur menaiki sebuah taksi. Kesal akan hal itu, Hae Sang pun melampiaskannya dengan menikam dua polisi yang datang menghampirinya. Singkat cerita, Jang Isu sudah di pelabuhan dan memesan satu kapal pada seorang kapten bermata satu. Ia berencana kabur dari Korea membawa semua uang itu. Namun sayangnya, Hae Sang yang kenal dengan kapten itu mengetahui soal rencananya. Alhasil, Hae Sang berhasil menemukannya dan bermaksud mengambil uangnya. Tak mau menyerah begitu saja, sambil mengacungkan pisau, Jang Isu petantang petenteng dan mengaku bahwa dirinya adalah Jang Chen. Namun bukannya takut, Hae Sang malah tersenyum sambil mengeluarkan parangnya. Melihat senjata Hae Sang lebih besar, Jang Isu pun langsung kabur tanpa perlawanan. Hae Sang pun berhasil kabur dengan menaiki sebuah bis antar kota. Namun tanpa ia sadari, Jang Isu yang membuntutinya langsung melaporkan hal itu pada Don Lee. Alhasil, pelarian Hae Sang pun berhasil digagalkan oleh Don Lee. Setelah menyuruh semua penumpang turun, Don Lee langsung mengunci pintu dan bersiap menangkapnya. Ia pun langsung melepas ikat pinggangnya sementara Hae Sang bersiap dengan parangnya. Lalu setelah itu, pertarungan pun dimulai. Setelah terlempar dari bis, Hae Sang tak mau menyerah dan berhasil melukai Don Lee menggunakan wiper mobil, yang seketika membuat Don Lee langsung membantingnya hingga tak berdaya. Bukannya menyerah, Hae Sang terus-terusan berbicara dan mengancam akan membunuh Don Lee dan juga keluarganya. Mendengar itu, tanpa ampun, Don Lee langsung mengeluarkan bogeman seriusnya. Setelah Hae Sang berhasil ditangkap, Don Lee langsung menelpon Jang Isu dan berterima kasih kepadanya. Di sini terkuaklah sebuah fakta bahwa pelarian Jang Isu sudah direncanakan oleh Don Lee, termasuk perginya Jang Isu ke pelabuhan atas perintah Don Lee. Di akhir film, setelah kasus ini resmi ditutup, semua pihak mendapat penghargaan termasuk Don Lee dan semua divisinya. Mereka pun merayakan keberhasilan itu dengan minum bersama di sebuah kafe. Dan setelah itu, film ini pun bersambung.